Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita yang tadi ya. Nah, sekarang kita masih dalam upaya dalam membina persatuan dan kesatuan masyarakat dan berbangsa. Nah, dalam upaya membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat dan berbangsa, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga, maka semua masyarakat harus selalu menanamkan sikap dalam dirinya. Nah, sikap apa saja yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita supaya kita dapat membina persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini dia. Nah, di sini ada 4 sikap yang perlu kita tanamkan dalam diri kita supaya kita dapat membina persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang pertama yaitu toleransi, dan yang kedua yaitu kekeluargaan, dan yang ketiga kemanusiaan, dan yang keempat adalah kerukunan. Nah, kita bahas yang pertama yaitu toleransi. Kita mengetahui bahwa Indonesia ini kaya akan budaya, dan Indonesia sangat luas dan penduduknya terpencar-pencar di berbagai pulau. Tiap penduduk tinggal di lingkungan kebudayaan daerahnya masing-masing. Ini artinya di Indonesia terdapat beraneka ragam budaya. Beragamnya budaya membuat mata pencaharian masyarakat Indonesia beraneka ragam, dan beraneka ragamnya budaya Indonesia memiliki banyak suku, Indonesia memiliki banyak agama, Indonesia memiliki banyak adat. Nah, sekarang bagaimana cara kita bertoleransi, bagaimana cara kita menghargai agama yang ada di Indonesia, suku yang ada di Indonesia, dan lain-lain ya. Caranya kita adalah saling menghormati dan saling menghargai. Nah, contohnya, bagaimana cara untuk menghargai mata pencaharian orang lain? Misalnya, orang ini memiliki pekerjaan yang berbeda dengan kita. Jadi kita menghargainya dengan cara apa? Menghargai pekerjaan orang tersebut, terus membiasakan membeli produk-produk lokal, membiasakan mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri, dan tidak merendahkan pekerjaan orang lain. Dan kemudian kalau dalam keanekaragaman agama, kita harus menghormati agama orang lain. Terus misalnya dalam adat istiadat, kita harus mengikuti, misalnya jika ada pertunjukan festival-festival begitu ya. Kemudian kita lanjut di kekeluargaan. Nah, di dalam kekeluargaan ini sudah dibahas tadi di video pertama bahwa di dalam kekeluargaan itu yang dipentingkan adalah jangan mementingkan diri sendiri. Yang didahulukan adalah kepentingan kita bersama keluarga ya. Kemudian rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan ini menyeluruh, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Rasa kemanusiaan ini dalam bentuk apa rasa kemanusiaan ini? Misalnya, ada keluarga, ada teman, ada saudara dalam musibah besar. Nah, tentunya kita sebagai teman, kita sebagai keluarga, kita harus berusaha untuk membantu teman tersebut. Nah, kemudian kerukunan. Nah, dari sikap-sikap toleransi, kekeluargaan, dan rasa kemanusiaan akan muncullah kerukunan. Jika toleransi itu sudah ada di dalam diri, kekeluargaan itu sudah dalam diri, rasa kemanusiaan sudah ada dalam diri, maka akan tercipta kerukunan di dalam hidup. Nah, jika kita sudah hidup dengan rukun, maka terciptalah namanya persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat dan berbangsa.
Nah, kemudian untuk membina persatuan dan kesatuan ini tentunya bukan hanya masyarakat, pemerintah juga harus ikut serta dalam membangun persatuan dan kesatuan masyarakat. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini apa saja tindakan pemerintah dalam menciptakan persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat dan berbangsa? Nah, diantaranya di sini yaitu menyelenggarakan kerjasama antar daerah. Nah, bagaimana itu menyelenggarakan kerjasama antar daerah? Misalnya, kita di Papua bisa kerjasama dengan orang di Sulawesi. Terus, memperluas pergaulan dan persatuan. Memperluas pergaulan dan persatuan ini maksudnya, dengan siapapun kita bisa bergaul. Dengan dari suku manapun kita bisa bergaul. Dengan budaya apapun kita bisa bergaul. Terus, mengadakan peringatan hari-hari nasional. Nah, hari-hari besar nasional ini seperti Hari Pahlawan, Hari Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, Hari Proklamasi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian menjalin persahabatan. Nah, di sini menjalin persahabatan antar suku bangsa. Nah, maksudnya baik itu suku manapun kita harus bisa menjalin persahabatan dengan baik dan benar. Kemudian memberikan bantuan tanpa membedakan suku atau asal daerah. Nah, pemerintah di sini tidak boleh memberikan bantuan namun membeda-bedakan, harus merata. Kalau bisa diratakan bantuan, semua warga harus mendapatkan bantuan. Terus mengadakan festival budaya. Kapan biasanya kita menemukan festival budaya? Nah, ini biasanya dilombakan di sekolah-sekolah. Terus yang terakhir yaitu menciptakan kebebasan masyarakat dalam memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, saya kira cukup jelas ya penjelasan hari ini. Semoga semuanya bermanfaat. Semoga bisa dipetik bagaimana kita harus memposisikan diri, bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya tercipta persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat dan berbangsa. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, kesimpulannya dari ayat ini bahwa apabila kita bersatu, apabila kita semua warga Indonesia bersatu dalam bermasyarakat dan berbangsa, maka kita akan mendapatkan ketenangan, ya. Jadi, persatuan dan kesatuan itu sangatlah penting dalam bermasyarakat, ya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.